Mari kita sama-sama sekarang akan membuka satu bagian dari firman Tuhan dari Yesaya pasal ke-66 ayat 13. Kita akan bicara secara topikal tentang bagaimana seorang ibu itu merefleksikan akan cinta Tuhan. Ya, kita lihat satu ayat ini dan kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Ya, jadi Tuhan mengatakan umat Allah akan menerima penghiburan dari Allah sebagaimana seorang anak itu menerima penghiburan dari ibunya. Ya, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kami boleh Tuhan kumpulkan dan secara khusus kami ingin merayakan dan kami juga ingin memperingati dan merenungkan tentang cinta Tuhan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, khususnya melalui ibu yang Tuhan hadirkan untuk melahirkan, merawat, bahkan juga mendoakan kami sampai hari ini. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan berkati hari ini, supaya kiranya firman Tuhan boleh meneguhkan dan juga menguatkan kami, khususnya para ibu yang terus bergumul membesarkan anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Berkati juga untuk kami sekalian ya Tuhan yang kami pernah menerima cinta kasih seorang ibu, biarlah kiranya kami juga boleh meneruskannya kepada orang-orang lain di sekitar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, yang namanya Mother's Day itu dimulai secara resmi di Amerika tahun 1914. Ya, tahun 1914 dan diprakarsai oleh satu orang presiden Amerika Serikat bernama Woodrow Wilson. Nah, tetapi menariknya sebelum 1914 ketika Woodrow Wilson mengatakan sekarang kita akan memperingati hari Minggu kedua sebagai Mother's Day, maka sebetulnya ada tahun-tahun yang pernah dipakai oleh satu orang wanita bernama Anna Jarvis untuk dia memperjuangkan yang namanya Mother's Day tersebut. Ya. Jadi Mother's Day sebelum akhirnya menjadi satu perayaan nasional di Amerika 1914, itu kalau nggak salah tahun 1908 sudah mulai dirayakan karena diperjuangkan oleh seorang wanita yang ingin supaya usaha ibunya dan usaha ibu-ibu yang lain itu diingat oleh orang. Dan tahun 1908 di satu gereja Metodis di West Virginia, maka itu adalah pertama kalinya ada satu komunitas yang merayakan Mother's Day. Ya, saya percaya ini bukan hanya merupakan satu kebetulan, karena di Amerika Serikat maka akhirnya orang merayakan Mother's Day, tapi saya percaya ini merupakan satu hal yang keluar dari perspektif iman Kristen, bahwa seorang ibu itu luar biasa pentingnya. Kalau saudara melihat di dalam kitab suci, maka saudara akan menemukan bagaimana orang-orang yang besar yang Tuhan pakai, itu mereka keluar dari ibu-ibu yang saleh. Saudara tentu saja mengingat orang-orang seperti Musa, yang pada waktu dia masih kecil sudah diserahkan ke dalam pendidikan yang sekuler dan pagan di Mesir. Seumur hidup dia masih ingat bahwa dirinya adalah dia adalah orang yang dengan identitas Yahudi. Dan Alkitab mengatakan sebelum Musa itu diserahkan untuk diasuh ke dalam pendidikan yang sekuler tersebut, dia terlebih dahulu ada bersama dengan ibunya, Yokhebed, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pada waktu di dalam kisah 1 Samuel, pada hari itu mereka masih baru saja masuk di dalam era yang disebut sebagai era hakim-hakim. Semua orang mengerjakan apapun yang mereka mau. Sampai akhirnya Tuhan itu memberikan satu pergumulan kepada seorang wanita bernama Hana. Pergumulannya apa? Dia tidak bisa punya anak. Dan karena hari itu dia tidak bisa punya anak, dia berdoa kepada Tuhan supaya kalau Tuhan mau, Tuhan boleh karuniakan kepada dirinya seorang anak. Hari itu seorang anak luar biasa pentingnya karena tanpa kehadiran seorang anak, terutama anak laki-laki, maka orang itu akan berada di dalam satu kesulitan yang sangat besar di dalam status pernikahannya dan seterusnya. Tuhan memberikan seorang anak kepada Hana dan anak itu Hana serahkan kepada Tuhan, diasuh di bawah Eli. Dan saudara tahu seluruh sejarah Israel itu berubah dari era kegelapan di dalam zaman hakim-hakim menuju era yang baru di bawah Samuel anaknya Hana, karena nanti Samuel akan menunjuk satu raja, yaitu adalah Raja Daud sendiri. Dan kalau saudara melihat dalam kitab suci kita menemukan orang-orang seperti Timotius
yang dia dibesarkan tanpa kehadiran ayah yang saleh gitu. Ayahnya adalah seorang pagan, adalah seorang Greek. Jadi waktu Paulus mengatakan kepada Timotius, ingatlah akan nenekmu Lois dan juga ibumu yang saleh Eunice membesarkan kamu di dalam pengertian akan firman, maka engkau boleh menjadi orang seperti ini dan akhirnya Tuhan pakai engkau. Tanpa kehadiran seorang ayah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Dan tentu saja kalau saudara mengingat, juru selamat kita sendiri itu hadir karena ada seorang wanita yang mau untuk menjadi ibu di bawah satu pekerjaan Allah yang sangat ajaib dan juga sangat misterius. Sekali kalau saudara melihat di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kitab suci dan juga sebentar akan kita lihat di dalam dunia, maka orang-orang yang besar, di belakang orang-orang yang besar, itu tidak selalu ada istri yang hebat. Gitu. Not necessarily. Tapi yang jelas di balik setiap orang-orang besar itu selalu ada ibu yang saleh, ibu yang terus mendoakan. Ya, mari kita sama-sama sekarang akan merenungkan satu ayat ini, bagaimana seorang ibu itu merefleksikan akan hati Tuhan, akan inklinasi dari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, kita coba masuk slide yang pertama. Ya, ada 3 poin di sini yang saya ingin juga share. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hal yang pertama yang tentu saja satu hal yang sangat jelas yang kita bisa perhatikan adalah seorang ibu itu bisa merefleksikan hati Tuhan. Karena apa? Karena seorang ibu itu merupakan satu pribadi yang Tuhan itu berikan kesempatan untuk dia boleh berbagian di dalam yang namanya creation, penciptaan. Penciptaan apa? Penciptaan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau saudara menemukan di dalam kitab suci bahwa yang namanya penciptaan yang menghadirkan kehidupan yang baru, kehidupan yang limpah, itu merupakan isi hati Tuhan itu. Ya, yang namanya orang menikmati life yang flourish, ya. Kehidupan yang berbuah, kehidupan yang berlipat ganda, kehidupan yang penuh dengan segala macam kepenuhannya, itu merupakan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan menghadirkan manusia di dalam taman yang dia sudah persiapkan sebelumnya, dan Tuhan ingin supaya mereka itu menikmati kehidupan bersama dengan dia yang flourish. Waktu Tuhan bekerja, yang dia hadirkan itu adalah kehidupan. Adalah apa? Adalah yang namanya kehidupan yang bahkan bisa menghasilkan kehidupan yang baru. Dan di dalam bagian ini pada waktu Tuhan ingin menduplikasi, ingin membuat hidup manusia itu bermultiplikasi, maka cara yang dia pakai adalah melalui kehadiran seorang ibu. Ya, kehadiran seorang ibu. Kalau dia mau, dia bisa memultiplikasi manusia sama seperti dia menciptakan Hawa dari Adam. Tinggal ambil satu bagian dan dia menciptakan dari bagian yang dia sudah ambil seorang manusia yang lain. Kalau Tuhan mau, dia bisa pakai cara itu. Tetapi Tuhan tidak menggunakan cara sebagaimana dia menciptakan Hawa. Yang dia gunakan adalah dia menggunakan yang namanya seorang ibu. Dan kalau saudara melihat di dalam ini, ya saudara, kalau saudara lihat di dalam Mazmur 139, pada waktu pemazmur itu merefleksikan bagaimana jari-jari Tuhan itu sudah menenun dia di dalam kandungan ibunya itu. Jari-jari Tuhan menenun dia dalam kandungan ibunya. Maka saudara bisa membayangkan bagaimana peran seorang ibu itu sangat sentral. Tuhan menciptakan seorang manusia yang baru itu bukan dari tanah, tapi Tuhan menciptakan seorang manusia yang baru itu sejak di dalam rahim seorang ibu. Pada waktu ovum dan sperma itu bertemu dan muncul yang namanya kehidupan, maka di situ Tuhan memulai menenun setiap bagian-bagian dari yang tadinya cuma satu sel yang sangat kecil, lalu setelah 9 bulan menjadi satu orang bayi yang full. Itu pekerjaan Tuhan di sana. Dan seorang ibu itu punya satu privilege berarti. Untuk apa? Untuk selama 9 bulan dia mengalami secara eksistensial apa yang disebut sebagai Tuhan itu menenun. Bapak Ibu sekalian, menenun kehidupan seorang manusia yang baru di dalam kandungannya. Saudara melihat di dalam ini, ya saudara, di dalam teologi reform itu ada satu orang teolog, John Calvin, dan dia mengatakan bahwa seluruh dunia itu adalah teater kemuliaan Allah, karena di dalam seluruh dunia kita melihat yang namanya pekerjaan Tuhan itu dinyatakan secara besar dan secara hebat. Tapi pada saat yang sama kita juga bisa mengerti bahwa
katakanlah yang namanya womb, yang namanya kandungan, itu juga semacam mini teater bukan dari pekerjaan Tuhan. Sama seperti Tuhan menciptakan segala sesuatu di dalam kandungan alam semesta ini. Maka bukankah pada saat yang sama ketika kita melihat itu kehidupan seorang bayi yang muncul dengan sangat ajaib dan akhirnya dia bisa menjadi seorang manusia ditenun selama 9 bulan di dalam apa? Di dalam kandungan. Bukankah itu juga menjadi kayak semacam satu teater di mana orang itu bisa menyaksikan yang namanya kemuliaan Tuhan di sana. Waktu pertama kali kami punya anak ya, saya sama istri waktu itu kami masih melayani, saya lupa di mana itu, di satu cabang di Bintaro, daerah Bintaro sama BSD. Gitu ya. Jadi kami waktu itu karena baru pertama kali punya anak, terus akhirnya setelah sekian lama kayaknya kami mesti, saya lupa namanya apa, USG ya? USG, bukan OSG, USG sama dokter kandungan. Gitu. Akhirnya kami ke sana naik sepeda motor, Terus pada waktu ke dokter kandungan tersebut dan dia scan kandungan istri saya itu merupakan kayak semacam satu planet yang lain, Saudara, di dalam kandungan itu. Ya, kami lihat ada begitu banyak warna-warna, terus ada bayi di sana, terus karena saya nggak tahu dokter Indonesia kadang bisa lebih canggih teknologinya ketimbang dokter di sini. Terus everything is colorful gitu. Wih, di dalam perut bisa seperti ini. Terus bukan cuma colorful, Saudara juga bisa dengerin yang namanya desiran darah, lalu detak jantung dan seterusnya. Betul-betul kayak semacam satu creation di dalam womb itu, Saudara. Dan itu diberikan kepada siapa? Kepada seorang wanita. Jadi pada waktu seorang wanita itu menjadi ibu, maka itu merupakan satu privilege untuk dia menikmati itu apa yang namanya creation. Di dalam cara yang sangat personal di dalam kandungannya, Saudara. Dan bukan hanya seorang wanita diberikan satu privilege untuk dia mendapatkan jari Tuhan bekerja merajut kehidupan yang baru di dalam tubuhnya. Tapi juga sekaligus seorang wanita diberikan kesempatan untuk berpartisipasi di dalam pekerjaan penciptaan tersebut. Ada participation itu di dalam creation. Melalui apa? Ya tentu saja kalau saudara punya istri yang sedang hamil atau saudara istri juga sedang pernah mengandung, maka saudara tahu pada waktu saudara itu punya anak, maka ada sekian banyak hal yang saudara harus konsumsi dan sekian banyak hal yang saudara jangan konsumsi. Gitu kan, saudara tidak boleh misalnya makan ikan mentah misalnya, jadi stop itu semua persusian, sashimi dan seterusnya. Dan saudara mulai makan hal-hal yang jauh lebih bergizi. Saya lupa apa itu, mungkin daging merah dan seterusnya. Itu untuk protein dan untuk iron dan hal-hal yang lain. Mulai makan hal-hal yang saudara sebenarnya tidak ingin untuk makan. Saudara tidak ingin misalnya makan ikan yang dimasak karena saudara tidak suka ikan, tapi for the sake untuk penciptaan ini, supaya muncul satu orang yang hopefully lebih baik daripada saudara rela untuk menanggung hal-hal tersebut, saudara. Maka waktu kita melihat bersama-sama mengenai bagaimana seorang ibu itu merefleksikan akan hati Tuhan, maka hal pertama yang sangat jelas adalah kita bisa melihat bahwa seorang ibu itu diberikan privilege untuk dia terlibat itu di dalam penciptaan kehidupan yang baru. Tentu saja ini bukan hanya sekedar kehidupan yang bersifat fisik saja, saudara. Kalau saudara melihat sekali lagi ya di dalam tafsiran sejarah tentang penyalipan Yesus Kristus, maka ada satu bagian yang sangat penting yang pernah diberikan oleh beberapa pentafsir tentang apa sih yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Salah satu tafsiran mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu adalah sama seperti seorang ibu yang melahirkan anak itu. Seorang ibu yang mau melahirkan anak. Dengan cara dia membiarkan tubuhnya itu dihancurkan di atas kayu salib, maka dia menghasilkan satu kehidupan yang baru. Kehidupan dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Kehidupan daripada orang-orang yang nanti di dalam beberapa hari kemudian, mereka akan menerima roh Allah sendiri itu hadir di dalam kehidupan mereka. Dan itu dihasilkan, itu dilahirkan. Melalui siapa? Melalui tubuh yang dihancurkan terlebih dulu di atas kayu salib. Ya, dan mereka mentafsirkan beberapa penafsir ini bahwa apa yang dikerjakan Yesus Kristus itu sama seperti atau mirip dengan apa yang terjadi dengan seorang ibu ketika mereka itu harus melahirkan. Nah, saudara tahu bahwa pada akhirnya seorang bayi itu tidak bisa seterusnya ada di dalam kandungan selama 9 bulan. Akan mencapai satu poin setelah minggu kesekian dia harus dilahirkan. Dan cara untuk melahirkan seorang bayi itu saudara adalah melalui apa? Melalui saudara mengkorbankan tubuh saudara, bukan? Dengan membiarkan tubuh itu dikoyak.
Kalau saudara, ya anak pertama itu lahir dengan sangat sulit, saudara. Kelahiran anak pertama itu selalu sulit dan selalu memakan waktu dan juga selalu memakan begitu banyak pengorbanan. Anak kami lahir itu dengan sangat sulit, dia lahir lebih awal dari yang kami perkirakan, dan hari itu istri saya harus berjuang mungkin puluhan jam untuk anak itu akhirnya bisa lahir secara sehat dengan normal, dan itu mengoyak tubuhnya, tapi akhirnya muncul kehidupan yang baru tersebut. Nah, di dalam bagian ini, sekali lagi, pada waktu kita melihat bersama-sama bagaimana Allah itu memberikan kehadiran seorang ibu, maka kehadiran seorang ibu di tengah-tengah kita itu sekali lagi merefleksikan itu, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dia menginginkan supaya ada yang namanya kehidupan yang baru, yang terus kemudian muncul. Dan kehidupan yang baru tersebut adalah kehidupan yang bukan tanpa perjuangan, bukan tanpa juga darah, sebagaimana yang dia pernah kerjakan untuk kita semua di atas kayu salib. Pada waktu kita melihat kayak figur seorang ibu yang akan melahirkan, ibu yang pernah melahirkan dan seterusnya, itu memberikan satu ingatan kepada kita bahwa sama seperti Allah mencintai dunia ini dan dia merawat dunia ini dan dia memberikan korban supaya dunia ini boleh terus kembali kepada dirinya, maka ingatan tersebut dipelihara di dalam kehadiran seorang ibu. Nah, kalau saudara melihat lagi ya saudara, waktu ibu itu berpartisipasi di dalam penciptaan, bukan hanya sekedar di dalam kandungan, lalu juga akhirnya melahirkan. Tapi kalau saudara melihat di dalam Proverbs, Amsal pasal ke-31 tentang ibu yang bijaksana, saudara juga akan melihat bagaimana, seorang ibu bukan hanya sekedar dia melahirkan saja, tapi juga dia menciptakan kehidupan melalui apa? Amsal 31 mengatakan melalui memelihara itu, yang namanya rumah tangga. Amsal 31 kalau saudara baca itu tentang wanita yang bijaksana, yang dia mengerti bagaimana dia membesarkan anak, bagaimana dia mengatur rumah, bagaimana dia mempersiapkan segala sesuatu supaya suaminya itu boleh akhirnya pada waktu masuk rumah, itu semua di dalam kondisi yang tenang, kondisi yang nyaman. Itu disebut sebagai wanita yang bijaksana, yang disebut sebagai wanita yang berbahagia oleh anak-anaknya. Waktu seorang ibu, mereka bukan hanya melahirkan, tapi mereka juga menciptakan itu, satu ruang kehidupan di dalam rumah tangga, membuat segala sesuatu itu beres, membuat relasi dengan anak, relasi antara anak dengan ayah itu menjadi satu hal yang betul-betul kondusif. Itu apa? Itu juga merupakan satu penciptaan akan kehidupan. Sebagaimana Allah pada waktu menciptakan, dia memisahkan gelap daripada terang, dia menciptakan ruang-ruang dan akhirnya dia mengisi ruang-ruang itu dengan benda-benda penerang, dengan binatang yang di langit dan juga binatang di air, dengan binatang di darat dan dengan binatang manusia. Muncul satu ekosistem di mana kehidupan itu bisa jauh lebih flourish. Bukankah itu juga yang akhirnya dikerjakan ya oleh seorang ibu gitu. Beberapa waktu yang lalu ya saudara, waktu saya selesai di ordain, maka kami sempat visit mertua di Sydney sebentar itu. Lalu akhirnya saya kembali. Waktu saya kembali sendirian gitu, istri dan anak-anak di sana, saya pikir ini saya mungkin sekitar 1 minggu sendirian, ini akan menjadi 1 minggu yang gampang sekali karena saya tidak akan masak terlalu banyak, saya cuma masak untuk diri saya sendiri. Saya kayaknya juga nggak akan cuci pakaian terlalu banyak karena cuma saya sendiri, saudara. I think semuanya akan jadi beres itu. Beresnya rumah itu beres. Ternyata enggak, saudara. Ternyata enggak itu. Rumah tuh masih berantakan gitu, rumah masih berantakan. Waktu goreng apa sendiri, ternyata minyaknya muncrat kemana-mana. Gitu ya, minyak muncrat kemana-mana. Waktu goreng apa, lalu minyaknya kemudian naik ke atas dan akhirnya perabot-perabot itu jadi ada flek minyak-minyak dan seterusnya. Gitu. Tidak terasa setelah berapa hari yang namanya debu itu juga berantakan di mana-mana, pakaian juga berantakan dan seterusnya. Terus akhirnya pada waktu saya mulai rapikan semua, saya baru akhirnya menyadari, iya ya, waktu ada istri dan seterusnya, waktu kami itu masih berempat di rumah, dengan semua hal itu dia bisa bereskan. Gitu. Membereskan rumah itu perlu skill khusus, itu perlu kepekaan khusus. Saudara pernah enggak, kalau saudara pernah menikah ya, kalau saudara pernah menikah, mungkin saudara menemukan ini ya, waktu saudara yang suami itu beresin rumah, sama waktu istri saudara beresin rumah, gitu, hasilnya lain loh. Kita tuh pikir, suami ya, pikir kita udah beresin semuanya, semua sudah dibalikin, semua sudah dilap, tapi enggak, tetap tidak lebih bersih pada waktu dibandingkan dengan waktu istri itu membersihkan itu. Saya nggak tahu kenapa itu. Padahal everything udah di-tick gitu. Tapi nggak ada sense
of cleanliness yang berbeda, saudara. Ada sense of kebersihan yang berbeda. Well, waktu kita melihat peran seorang ibu, seorang ibu itu sekali lagi dihadirkan untuk memberikan kepada kita tuh ingatan tentang siapa? Ingatan tentang apa yang Allah itu sudah kerjakan itu. Dia memberikan kehidupan. Dia memberikan kehidupan yang baru, recreation, melalui pengorbanan putranya yang berdarah-darah. Dan dia terus memelihara kehidupan kita untuk kita masih bisa terus flourish sampai hari ini, saudara. Jadi kalau saudara tentu saja punya seorang ibu, saudara perlu mengingat bagian ini bahwa Tuhan memberikan ibu untuk mengingatkan kita akan Dia, Bapak Ibu dan Saudara. Nanti kita akan coba lihat di dalam kehidupan yang poin yang berikutnya lagi. Yang kedua ya saudara, yang seorang ibu itu merupakan satu anugerah Tuhan untuk kehidupan kita. Bagian yang kedua, pada waktu kapan? Pada waktu seorang ibu itu akhirnya dia bisa memberikan satu godly priority. Pada waktu seorang ibu itu bisa memberikan kepada anak-anaknya khususnya apa itu yang disebut sebagai prioritas yang benar di dalam kehidupan. Nah, dalam hal ini saya ingin bicara tentang yang namanya physical beauty. Mumpung kita juga lagi ngomongin Esther. Jadi kalau saudara lihat kitab Esther, maka segala sesuatu itu pusatnya cuma satu itu. Bagaimana Raja Ahasveros dia ingin menikmati yang namanya physical beauty di dalam seluruh kerajaannya. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita ya, maka physical beauty itu bisa menjadi satu hal yang full of distraction. Physical beauty itu bisa sangat mengkoyakkan perhatian kita dan sangat bisa mengalihkan kita dari hal-hal yang sebetulnya mulia menuju hal-hal yang hanya sifatnya superficial. Tentu saja physical beauty itu merupakan pemberian daripada Tuhan, tapi di dalam tangan orang yang berdosa, maka physical beauty itu bisa diangkat menjadi kayak satu berhala baru, tempat orang akhirnya meletakkan rasa aman dan juga rasa sekuritasnya. Menarik sekali ya saudara, di dalam dunia kita yang sudah jatuh ke dalam dosa, orang itu berusaha untuk membuat natural beauty itu menjadi satu hal yang defect, menjadi satu hal yang jauh lebih rendah. Itu beauty yang mereka mau coba ciptakan secara unnatural. Saya ambil contoh itu. Waktu saudara tahu korset ya, korset. Saudara tahu korset nggak? Yang cowok tahu nggak korset? Korset itu satu apa itu ya? Kayak semacam satu baju yang saudara pakai, lalu kemudian saudara harus ikat dengan tali-tali yang banyak untuk membuat pinggang saudara itu kecil. Itu korset. Ya, namanya korset. Nah, di dalam abad yang ke-16, maka para bangsawan yang wanita itu mereka pakai korset supaya mereka dengan sengaja mengecilkan pinggang itu. Semakin kecil pinggang, maka itu menjadi satu standar kecantikan yang sesungguhnya untuk para bangsawan, ya, sekitar abad ke-16. Jadi orang-orang yang lahir di dalam keluarga bangsawan, mereka mau tidak mau dipaksa dan juga dilatih dari kecil untuk pakai korset tersebut. Supaya pada waktu mereka besar, mereka tetap mempertahankan pinggang yang ramping. Jadi saudara bisa mengerti bahwa even kayak di dalam abad ke-16, pinggang yang ramping itu merupakan satu hal yang unnatural, yang tidak natural sama sekali, yang hanya bisa dihasilkan setelah orang itu pakai korset yang sangat-sangat luar biasa ketatnya, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan mereka melihat itu sebagai satu standar bangsawan. Nah, masuk ke dalam abad ke-19, maka akhirnya penggunaan korset bukan hanya saja untuk para bangsawan, tapi itu akhirnya diperluas untuk semua wanita di abad ke-19. Sekarang semua orang pakai korset, begitu. Ya, dan itu merupakan satu cara untuk mulai mendidik orang bahwa oke, kalau saya mau kelihatan indah, saya mau kelihatan menarik, saya harus punya pinggang yang ramping. Dan cara untuk mendapatkan pinggang yang ramping itu tidak bisa melalui cara yang natural, tapi harus menggunakan alat untuk membuat pinggang saya semakin lama menjadi semakin kecil. Nah, ini bukan hanya satu hal yang terjadi dalam abad ke-16 atau 19. Tapi kalau saudara lihat hari ini dengan yang namanya operasi plastik lalu juga teknologi editing saudara, maka semakin lama standar yang natural tentang apa itu kecantikan itu semakin lama semakin tidak masuk akal. Saya pernah baca kesaksian dari satu orang aktris Hollywood ya, si Kate Winslet itu yang main di Titanic. Dia mengatakan waktu dia lihat fotonya di sebuah majalah tempat dia menjadi seorang model di sana, dia melihat bahwa yang dia lihat
di dalam majalah tersebut itu betul-betul bukan gambaran diri yang sesungguhnya. Dia mengatakan ukuran kaki saya sekarang sudah dikecilkan pada waktu lihat di majalah itu, dan kemudian akhirnya dibuat lebih panjang dari yang saya sendiri itu miliki. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dan kita itu tumbuh di dalam situasi yang seperti ini, di mana akhirnya pada waktu kita memikirkan apa itu yang namanya natural beauty, maka yang kita pikirkan sebetulnya bukan hal-hal yang bersifat natural. Semua yang kita saksikan di dalam iklan, di dalam majalah, di dalam apapun, itu semua sudah merupakan hasil editing yang bahkan aktrisnya sendiri tidak merasa dia punya tubuh yang itu gitu. Dia juga minder lihat fotonya waktu di dalam majalah tersebut. Nah, godly motherhood, saudara, godly motherhood, khususnya ini pada waktu saudara ini ya, berurusan dengan anak-anak saudara, anak-anak perempuan ya khususnya, maka godly motherhood itu set the godly priority. Apa itu yang disebut sebagai kecantikan yang sejati, saudara? Godly motherhood ya, pertama-tama mesti belajar untuk menerima tubuh itu sebagai satu gift dari Tuhan. Menerima tubuh gift dari Tuhan. Bodily dissatisfaction itu merupakan satu hal yang luar biasa merusak untuk anak-anak remaja. Setiap kali mereka lihat di dalam diri mereka di dalam cermin, mereka rasa mereka nggak satisfied dengan penampilan mereka. Mereka tidak rasa mereka puas dengan apapun yang Tuhan kasih di dalam hidup mereka. Nah, godly mothers itu berusaha untuk menampilkan itu, yang namanya ya grateful acceptance dari tubuh yang Tuhan itu sudah berikan kepada mereka. Godly motherhood itu berarti apa? Berarti menerima bahwa karena saya akhirnya diberikan satu privilege untuk melahirkan seorang anak, akhirnya mungkin saya tidak akan dapat lagi bisa menikmati itu tubuh yang Tuhan pernah berikan kepada saya ketika saya even katakanlah belum menikah. Tapi that kind of gratitude ya saudara, gratitude seperti itu, perasaan syukur, perasaan mau menerima itu merupakan satu dasar yang sangat penting untuk anak-anak kita, khususnya untuk anak-anak perempuan. Mereka juga punya satu body image yang penting di dalam kehidupan mereka. Nah, pada waktu seorang ibu itu sudah mulai akhirnya bisa berdamai, katakanlah, bisa memberikan satu model bagaimana menerima yang namanya proses aging, yang namanya proses setelah melahirkan dengan tubuh mereka. Mereka baru akhirnya punya kekuatan untuk mengarahkan anak-anak mereka untuk mengerti hal-hal yang jauh lebih penting daripada yang namanya sekedar tubuh. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan kehidupan Timotius ya, kehidupan Timotius. Timotius dibesarkan dengan dua orang wanita yang sangat saleh. Dia dibesarkan oleh neneknya Lois dan dia dibesarkan oleh siapa? Oleh ibunya yang bernama Eunice. Lois dan Eunice itu pasti mereka nggak tahu apa itu yang namanya korset itu. Mereka juga tidak tahu yang namanya operasi plastik untuk memutihkan kulit dan seterusnya pada hari itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tetapi pada waktu Timotius itu besar, yang dia terima paling penting dari nenek dan juga dari ibunya itu merupakan pengertian kitab suci tentang siapa itu Mesias di dalam perjanjian lama yang akhirnya dihadirkan di dalam diri Yesus Kristus. Dia bertumbuh di dalam iman seperti itu, dan tentu saja yang juga diberikan oleh Lois dan juga Eunice itu bukan hanya sekedar pengertian kitab suci, tapi juga kesalehan hidup, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sehingga pada waktu Paulus ketemu dengan Timotius, Paulus tahu dia langsung bisa pakai Timotius menjadi rekan perjalanannya di mana? Melayani misi Tuhan di daerah Mediterania. Nah, Rabu yang kemarin ya, saya ngomong sama persekutuan pemuda itu tentang pentingnya gereja Tuhan ya, tentang pentingnya gereja Tuhan. Lalu dibandingkan dengan yang namanya seminari. Saudara, seminari atau Bible College itu bukan tempat untuk orang dibentuk dari awal tentang apa itu artinya hidup yang saleh itu. Kalau orang masuk ke Bible College untuk hidup yang saleh itu sudah betul-betul terlambat, saudara. Bible College itu paling banter tuh ngapain? Itu cuma sekedar ini loh, kasih finishing touch dari apa yang harusnya sudah dikerjakan oleh gereja, ya, oleh gereja. Dan tentu saja gereja mengerjakannya bersama dengan yang namanya orang tua gitu. Jadi kalau hari itu sudah bayangkan,
Timotius bisa diajak Paulus untuk masuk ke dalam pelayanan, dan saudara mengerti bahwa ada satu orang anak muda yang sebelumnya pernah diajak Paulus dan akhirnya dia meninggalkan Paulus, yaitu Yohanes Markus. Maka saudara bisa membayangkan betapa Timotius pada waktu dia hidup di dalam pengasuhan nenek dan juga ibunya yang saleh, dia betul-betul menjadi orang Kristen yang sangat-sangat mencintai Tuhan dengan karakter yang cukup membuat dia akhirnya boleh melayani bersama dengan Rasul Paulus, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Yang namanya sekali lagi ya, godly mothers ya. Dia merefleksikan hati Tuhan melalui cara apa? Melalui cara dia memberikan satu prioritas yang baru untuk anaknya, memberikan satu orientasi yang baru untuk anaknya, memberikan satu pengertian tentang apa itu yang disebut sebagai the good life. Kalau saudara tahu, kalau saudara bertanya tentang kepada diri kita masing-masing, apa yang saudara pikir tentang good life gitu? Apa sih kehidupan yang baik itu, yang indah tersebut? Maka jawaban saudara itu akan saudara pancarkan melalui bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ya ini bukan hanya kepada mama, tapi juga kepada siapapun yang Tuhan kasih kepercayaan untuk membesarkan anak-anak di dalam naungan kita. Gitu. Pertanyaannya saudara yang kita juga perlu pikirkan di dalam bagian ini ya, seberapa banyak ya kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai ibu atau juga sebagai ayah, kita spend waktu lebih banyak di dalam pembacaan kitab suci, gitu, ketimbang kita spend waktu lebih di dalam cermin atau di dalam screen. Karena tanpa ini ya, karena tanpa kita menghabiskan banyak waktu di dalam firman Tuhan, maka kita tidak ada kemungkinan dan kita juga tidak ada kuasa untuk memperlihatkan kepada anak kita itu apa itu yang namanya godly priority dan bagaimana karakter mereka boleh akhirnya bertumbuh. Sekarang poin yang ketiga ya. Poin yang ketiga, seorang ibu itu dihadirkan Tuhan juga untuk memberitahukan kepada kita mengenai cinta Tuhan yang persisten. Cinta Tuhan yang terus-menerus mengejar dan cinta Tuhan yang terus-menerus bertahan. Saudara, yang menarik ya, waktu seorang itu mulai mengandung, seorang ibu itu mulai mengandung, maka tubuhnya itu secara otomatis menghasilkan satu yang disebut sebagai oksitosin reseptor. Nah, intinya adalah oksitosin ini membuat orang itu punya kemampuan untuk dia mengadakan satu bonding dengan orang lain. Nah, di dalam hal ini pada waktu seorang ibu itu mengandung, pada waktu ada bayi di dalam kandungannya, ada bayi di dalam tubuhnya, maka secara otomatis dia menghasilkan oksitosin ini dengan cukup banyak supaya dia boleh siap mengadakan satu bonding pada waktu anaknya tersebut itu akhirnya lahir. Ada satu orang akhirnya menulis mengatakan hal ini. Melihat apa yang terjadi di dalam perubahan hormonal seorang ibu, maka kita bisa mengatakan, kata penulis ini, bahwa seorang ibu itu memang sudah di hardwire, itu memang sudah diprogram untuk dia boleh mencintai anaknya, untuk seumur hidup dia boleh akhirnya melekat kepada anaknya. Saya pernah satu kali kecelakaan, kecelakaan. Kecelakaan itu adalah satu kecelakaan yang sebetulnya bukan saya yang mengendarai kendaraan itu. Waktu saya kuliah, saya pernah naik sepeda motor bersama dengan teman saya. Dia yang mengemudikan sepeda motor itu. Lalu di dalam satu tempat di mana ada U-turn gitu, karena itu merupakan satu daerah baru buat dia di Surabaya hari itu. Dia tidak tahu kalau itu ada U-turn gitu. Jadi dia pikir itu ada satu jalan lurus saja yang dia bisa tempuh dengan kecepatan cukup tinggi. Ya, karena dia pikir tidak ada belokan dan seterusnya. Nah, tanpa dia tahu, maka di depan sana ada satu U-turn dan ada satu orang tentara yang lagi naik sepeda motor dan dia mau belok itu, mau U-turn gitu. Nah, saya pikir karena itu merupakan satu jalan yang lurus dan dia ingin jalan lebih cepat. Akhirnya dia coba salip kendaraan di depan itu dengan ke sebelah kanan. Nah, pas diambil sebelah kanan, si tentara yang naik sepeda motor itu dia putar balik gitu. Dan kami kecelakaan malam itu, ya, kecelakaan malam itu. Pertama kalinya dan satu kalinya dalam hidup saya itu, saya nabrak tentara malam-malam di luar kota. Interestingly ya saudara, waktu malam itu saya kecelakaan ya,
Mama saya itu di luar kota yang lain, di tempat kelahiran saya. Dia tahu ada satu hal yang tidak beres dengan saya. Dan dia langsung cari tahu. Itu hari itu nggak ada handphone, saudara. Nggak ada handphone tahun itu. Nggak ada handphone, nggak ada pager, nothing. Tapi dia tahu ada satu hal yang nggak beres dengan anaknya itu. Kadang-kadang pada waktu kita melihat bersama-sama apa yang terjadi antara seorang ibu dengan seorang anaknya, ada ikatan-ikatan cinta kasih yang sedemikian dalam yang Tuhan itu sudah berikan kepada diri seorang ibu yang kita tidak bisa jelaskan itu. Ada satu insting yang mengatakan anakku di dalam bahaya. Ya, dan itu diberikan kepada ibu. Tapi saya waktu itu ngapain? Mungkin lagi tidur enak-enak. Enggak sama sekali. Cuman mama yang akhirnya bisa tahu. Ya. Nah, kalau saudara sekali lagi melihat di dalam kitab suci, saudara, waktu seorang ibu itu diberikan satu kapasitas untuk dia mengadakan bonding dengan anaknya, maka kapasitas untuk mengadakan bonding dengan anaknya, kapasitas untuk membuat anaknya itu belajar bahwa dia bisa percaya kepada satu figur bernama ibu ini. Ini merupakan satu kapasitas yang penting yang akhirnya semakin anak itu bertumbuh, kalau dia punya rasa aman dengan ibunya, maka apa? Maka dia bisa belajar juga untuk percaya kepada orang-orang yang lain. Seorang ibu itu sangat penting karena ini merupakan satu modal pertama tentang apa yang disebut sebagai unconditional love untuk semua orang yang lahir di dalam dunia ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan pada waktu seorang ibu itu memiliki seorang anak dan dia mencintai anak yang diberikan oleh Tuhan, maka saudara bisa memperhatikan bahwa tidak peduli ya, anak ini itu seberapa lemahnya, tidak peduli anak itu seberapa dihinanya, dan tidak peduli di hadapan orang lain, anak itu seberapa hopelessnya gitu. Maka di dalam cinta kasih seorang ibu, saudara bisa menemukan itu everlasting love, cinta yang tidak pernah menyerah, yang tidak pernah akhirnya terputus, yang selalu berusaha untuk mengejar dan berusaha untuk percaya masih ada hal yang lebih baik di dalam hidup anaknya yang orang lain itu tidak lihat, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saudara sekalian, kalau saudara mengerti bagaimana Allah itu menempatkan ibu untuk merefleksikan akan cinta yang tidak terbatas seperti itu, maka kita bisa berharap bahwa di dalam keluarga-keluarga Kristen, cinta Allah yang tidak terbatas, cinta seorang ibu yang akhirnya tidak bisa dibendung oleh semua kelemahan anaknya, itu diwujudkan di dalam bentuk apa? Di dalam bentuk doa yang tidak pernah putus-putusnya untuk anak mereka. Di dalam sejarah kekristenan, saudara, banyak orang-orang yang mereka itu mengalami hidup yang sangat rusak, yang akhirnya baru bisa dimenangkan pada waktu ibu mereka itu berdoa. Ini bukan hanya sejarah yang pendek, tapi sejarah ribuan tahun. Kalau saudara melihat di dalam bapak-bapak gereja kita, ada satu saint yang sangat penting, yaitu bernama Agustinus. Dia menjadi bapak gereja yang mempengaruhi bukan hanya gereja di barat, tapi juga gereja di timur. Nah, Agustinus itu adalah satu orang yang pada waktu mudanya dia terjebak dan dia menikmati yang namanya kehidupan yang free sex. Anak muda di Afrika hari itu, dia hidup dengan bebas dan dia tidur dengan semua orang yang dia mau. Apa harapannya, saudara? Apa harapannya untuk dia boleh kembali? Harapannya nggak ada gitu. Kecuali apa? Kecuali ibunya itu. Ini kita ngomongin abad kelima ya. Kecuali yang bernama Monica yang melahirkan Agustinus, dia tidak putus-putusnya berhenti berdoa untuk anaknya ini. Cinta kasih seorang ibu ya, cinta kasih seorang ibu yang bisa mengerti anakku di dalam bahaya. Cinta kasih seorang ibu yang memang itu diberikan oleh Tuhan, yang terus akan memperhatikan anaknya, tidak peduli seberapa banyak orang menghina anaknya. Itu diwujudkan paling puncak pada waktu dia setia untuk mendoakan anaknya. Dan Monica itu mendoakan anaknya terus dengan setia bertahun-tahun, mungkin juga belasan tahun, sampai akhirnya Agustinus itu menjadi orang yang akhirnya bertobat dan dia menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan, dan dia menulis begitu banyak buku yang penting sampai hari ini. Salah satu orang yang Tuhan pakai di dalam masa lalu untuk menjawab pertanyaan orang-orang kafir, kenapa kerajaan Romawi itu runtuh, ini pasti gara-gara orang Kristen, itu adalah Agustinus. Dia kasih pembelaan iman, bagaimana yang namanya kekristenan itu adalah satu hal yang justru berguna untuk semua orang, bukan merupakan satu alasan kenapa orang akhirnya boleh menghina iman Kristen. Itu Agustinus. Kalau saudara melihat di dalam sejarah misi yang lain, saudara menemukan ada orang bernama Hudson Taylor, seorang misionari yang pergi ke China dan dia akhirnya mendirikan satu badan misi yang kita kenal sampai hari ini, yang disebut sebagai OMF itu. OMF itu didirikan oleh Hudson Taylor.
Saudara mungkin pikir Hudson Taylor itu satu orang yang saleh, yang dari kecil dia rajin sekolah minggu, tidak pernah bolos itu. Enggak, dia orang yang hidupnya rusak. Gitu. Pada waktu Hudson Taylor itu hidupnya betul-betul jauh daripada Tuhan dan dia hidupnya rusak. Mamanya satu kali dia berdoa kepada Tuhan dan dia habiskan satu hari itu khusus berdoa kepada Tuhan. Dan dia minta kalau Tuhan tidak memberikan jaminan bahwa anaknya yang hilang itu akan diselamatkan, maka dia tidak akan berhenti hari itu untuk berdoa kepada Tuhan. Akhirnya di dalam doanya dia rasa bahwa Tuhan menggerakkan dan memberikan jawaban bahwa anaknya akan diselamatkan. Di saat yang lain, Hudson Taylor tanpa sengaja dia ambil satu traktat yang terjatuh. Pada waktu dia baca traktat itu, dia sadar dia perlu Injil Yesus Kristus untuk hidupnya. Dan dia seumur hidup menjadi orang Kristen. Itu semua dimulai dari mana? Dimulai daripada seorang ibu yang mendoakan anaknya. Itu. Cinta kasih sekali lagi ya, cinta kasih seorang ibu itu diwujudkan paling besar pada waktu kapan? Terutama pada waktu anak yang hilang itu menerima doa yang berulang-ulang, doa yang tidak terputus daripada ibunya. Dan saudara bisa menemukan ada banyak lagi contoh-contoh yang lain di dalam sejarah tentang seorang ibu yang Tuhan hadirkan untuk mengasihi orang-orang yang hilang ini. Ada satu saying, ada satu ucapan yang mengatakan demikian. Karena Tuhan itu ingin untuk menghadirkan cintanya di seluruh dunia, makanya dia menciptakan ibu-ibu itu. Untuk orang tahu tuh ada cinta yang sedemikian besarnya. Saya ingin ambil satu bagian lagi, mungkin bagian yang terakhir dari contoh poin yang ketiga. Bisa minta slide berikutnya. Ini ada satu orang yang saudara mungkin pernah dengar atau baru pertama kali ini dengar, Christopher Yuan itu. Sampai sekarang masih hidup dan materinya tentang holy sexuality itu kita pakai untuk OSG para remaja di gereja ini. Christopher Yuan, saudara, dia dilahirkan, bukan di dalam keluarga Kristen, gitu. Lalu akhirnya di dalam masa mudanya dia menjadi orang yang terlibat dengan homosexuality dan dia akhirnya menjadi orang yang juga bukan hanya terlibat di dalam homosexuality, tapi dia juga terlibat di dalam penjualan drugs. Mamanya lalu akhirnya menjadi Kristen, dan pada waktu mamanya menjadi Kristen, maka mamanya melihat anaknya yang sudah rusak seperti ini, apa yang dia kerjain? Udah telat mau ngomong, kasih nasihat dan segala macam, omong kosong lah, pasti sudah tidak bisa didengarin oleh anak yang sudah dewasa tersebut. Tapi yang dikerjakan oleh mamanya adalah dia setia itu mendoakan anaknya setiap hari. Dan kalau sudah lihat di dalam foto yang satu lagi itu adalah prayer closet, yang sebelumnya. Foto yang sebelah mana berarti? Foto kiri. Maka itu adalah prayer closet dari mamanya, Angela Yuan, yang tidak putus-putusnya mendoakan anaknya. Nah, prayer closet ini dibuat oleh mamanya untuk setiap hari mendoakan anaknya. Dia baca kalimat, dia baca kitab suci apa, dia renungkan, dia tulis pokok doa untuk dan dia terus doakan anak seperti itu. Dia mendoakan anak ini bertahun-tahun. Bahkan dia juga minta orang-orang lain di gerejanya terus sama-sama mendoakan anak ini. Christopher Yuan itu mengatakan bahwa pernah mamanya itu secara khusus puasa untuk dirinya 39 hari. Khusus berdoa untuk keselamatan anak ini. Bapak Ibu sekalian, anak yang sudah jualan narkoba, anak yang sudah masuk ke dalam LGBT itu. Apa harapannya, saudara? Apa harapannya? Gak ada orang lain yang mau belain anak seperti ini, kecuali siapa? Kecuali your own mom. Gak ada orang lain yang mau setia doain, belain orang yang kelihatannya sudah hopeless dan susah sekali untuk akhirnya bertobat. Kecuali siapa? Ya kecuali mamanya sendiri. Karena memang Tuhan itu tempatkan isi hati seorang ibu itu bisa mencintai anak yang sudah hilang itu bisa terus bertahan dan terus berharap, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Orang-orang yang seperti ini yang akhirnya mereka mendoakan anaknya, yang mereka bertekun di dalam puasa untuk keselamatan anaknya, yang mereka tidak putusnya berharap dan berdoa selama belasan tahun demi anaknya. Orang-orang seperti ini yang akhirnya menjadi jawaban untuk anak satu persatu itu boleh datang kembali kepada Tuhan. Akhirnya waktu saudara melihat kehidupan Christopher Yuan, pada waktu hari itu dia ditangkap oleh polisi karena drugs itu. Itu hari di mana mamanya itu menangis dengan penuh sukacita. Puji Tuhan, ini salah satu jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan. Lalu akhirnya dia masuk ke dalam penjara. Di penjara dia tanpa sengaja dapat satu Alkitab dari tong sampah. Karena nganggur gak ada ngapain, dia ambil Alkitab itu dan kemudian dia baca kitab suci seperti itu.
Dan dia mulai pikir dan dia akhirnya mulai berubah dan akhirnya dia percaya kepada Yesus Kristus. Dan pada waktu dia akhirnya hari itu menjadi orang Kristen, dia baru tahu sekarang karena kehidupan yang sangat bebas karena drugs dan juga karena free sex, dia terkena yang namanya HIV. Terus gimana coba? Satu kali Christopher Yuan dia duduk di banknya itu, tidur di ranjang di dalam selnya. Dan dia melihat pada waktu dia lihat ke langit-langit, dia lihat ada satu tulisan di atas ranjangnya itu. Kalau kamu bosan, if you're bored, just read Jeremiah 29 verse I think 11 atau 12. Dan pada waktu dia buka tulisan itu, dia melihat bahwa ada janji Tuhan yang Tuhan itu berikan kepada orang-orang yang dia kirim ke exile, ke pembuangan. Bahwa rancanganku itulah rancangan damai sejahtera. Dan di sana dia mendapatkan satu pengharapan, even di dalam masa dia di penjara dan dia baru tahu dia contracted dengan HIV, masih ada rancangan damai sejahtera yang Tuhan itu berikan kepada dirinya. Setelah keluar dari penjara, dia masuk ke I think Moody Bible Institute, sampai masuk sekolah teologi, sampai gelar doktor, dan dia pergi kemana-mana untuk dia boleh bersaksi gitu. Dan salah satu yang dia saksikan apa? Yang saksikan adalah ada mamanya yang berdoa untuk anak yang hopeless seperti ini, hopeless. Kita di Indonesia kita tahu ada satu lagu rohani ya yang berjudul Di Doa Ibuku Namaku Disebut. Saudara tahu nggak itu? Lagu yang lama itu. Saya nggak tahu siapa yang tulis lagu itu, tapi insting doa itu selalu mengatakan bahwa di dalam hidup yang sulit ini, maka satu-satunya orang yang saya tahu bisa mendoakan saya dengan setia, dengan tekun, itu cuma mama saya. Nggak ada lagu ditulis di doa Bapakku namaku disebut itu. Betul nggak? Di doa ibuku namaku disebut. Bapakku ngapain? Bapakku renang, tenis, atau sepak bola atau apalah bapakku mungkin nonton itu timnas Indonesia di Soekarno-Hatta di GBK sana. Tapi mamaku, aku percaya mamaku berdoa itu. Ada pertandingan timnas pun dia tetap doakan saya. Dia gak akan berangkat ke Jakarta atau nonton di TV dan seterusnya. Waktu kita sama-sama pikirin sekali lagi ya, anugerah seorang ibu di tengah-tengah kita, maka biarlah kita melihat bahwa ibu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu bukan hanya sekedar ya ibu yang hanya sekedar wanita yang akhirnya dia dalam tanda petik ya dia ada dalam kehidupan yang menjebak gitu, yang selalu harus direpotkan dengan anaknya, yang selalu harus direpotkan dengan semuanya dan segala macam. Tapi biarlah pada waktu kita melihat panggilan seorang ibu, kita mengingat sekali lagi bahwa ini adalah orang yang di dalam banyak hal itu dia mencerminkan yang namanya karakter Tuhan itu. Orang yang di dalam pergumulan hidupnya yang sulit itu, dia boleh mendapatkan privilege untuk berbagian di dalam penciptaan itu, melalui yang namanya proses kelahiran dan juga melalui yang namanya pengaturan seluruh rumah tangga. Dia adalah orang yang terlebih dahulu Tuhan itu berikan di dalam kehidupan semua orang untuk dia menetapkan apa hal yang paling penting di dalam kehidupan. Bukan hanya tampilan luar, tapi karakter rohani dan pengertian kitab suci dan juga hidup yang ada di dalam Kristus yang boleh dibagi kepada orang lain. Dan dia adalah orang yang Tuhan tempatkan untuk mengingatkan kepada kita, cinta Tuhan itu tidak berkeputusan. Kalau saudara percaya bahwa cinta seorang ibu itu secara natural tidak berkesudahan, mengasihi saudara sampai kapanpun, maka otomatis ya, saudara juga bisa harusnya lebih menerima bahwa ada cinta Tuhan yang sedemikian, cinta Tuhan yang terus menjaga supaya orang-orang yang dia tebus itu tidak akan pernah hilang. Kalau kita percaya ada cinta seorang ibu yang terus mendoakan anaknya bahkan setelah dia mati pun, dia masih berharap anaknya itu masih bisa selamat, maka apalagi yang namanya cinta Tuhan, saudara, yang akan terus menjaga dan memelihara saudara, yang terus mempertumbuhkan saudara sampai saudara boleh makin serupa dengan Yesus Kristus. Biarlah kiranya renungan kita pada hari ini tentang Mother's Day boleh menjadi satu hal yang mengingatkan kita kembali berapa bersyukurnya kita kalau di dalam hidup kita boleh punya ibu yang terus mendoakan kita. Biarlah ini juga boleh mendorong kita semua untuk kita bersyukur untuk peran ibu yang Tuhan itu berikan di dalam gereja kita. Di sini saya percaya ada banyak sekali ibu-ibu yang saleh, ibu-ibu yang mengasihi anak-anak mereka, dan ibu-ibu yang terus mendukung suami mereka untuk boleh melayani Tuhan. Ini adalah berkat yang besar buat gereja kita.